Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang multilayer perception. Yang pertama tentang multilayer perceptionnya itu ada jaringan saraf yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ada input layer, hidden layer, dan output layer. Itu fully connected, itu setiap neuron itu ada koneksinya yang garis-garis ini untuk dengan semua neuron selanjutnya. Ini tuh sangat efektif untuk menemukan pola dari sebuah data, itu baik bersifat linear maupun non-linear. Ini ada formulanya nih, kayak ada yang step 1 Y sama dengan W1 kali X1 plus W2 kali X2 plus W3 kali X3 plus bias. Itu rumusnya ya. Oke, X itu merupakan data input, yang W itu tingkat pentingnya data, dan B nya itu tambahan nilai atau biasnya. Dan cara keduanya itu step 2 itu diubah menjadi angka antara 0 dan 1. Kalau 1 iya, kalau 0 tidak. Ini rumusnya ya. Ini ada struktur data dari komponen neuron atau perseptron. Itu ada X itu merupakan input. Ada beberapa X, nanti dari X1 sampai XM. Ada W-nya tuh bobotnya. Artinya ada bias atau nilai tambahnya, itu bernilai 1 untuk membantu modelnya belajar. Ada summation atau pertanu jumlah hasil kali input dan bobot. Juga ada fungsi aktivasinya, itu ada beberapa, ada sigmoid, ReLU, atau softmax untuk multiclass. Itu ada beberapa mekanisme kerja neural network. Ini ada kayak X1 ke sini. Nanti untuk prediksinya sendiri itu kalau loss function berarti error. Untuk sini nanti diupdate bobot dari koneksinya biar dapat prediksi yang mendekati dengan true value-nya. Terus ada juga forward dan back propagation. Itu ada penjelasan tentang forward propagation, itu ada tentang hitung penjumlahan. Itu pakai W1 kali X1 tambah bias, lalu dimasukkan ke fungsi aktivasi, langsung akan dihasilkan hasil prediksinya. Kalau back propagation itu kita menghitung error, selisih antara Y ini dengan Y actual, dan gunakan loss function-nya untuk mengukur kesalahan, lalu diupdate bobot W-nya. Selanjutnya itu ada tahapan untuk perhitungan manual. Nanti itu ada inisialisasi, kita menentukan bobot awalnya dan learning rate-nya. Terus ada summation, kita menambah. Terus aktivasi, kita memakai fungsi aktivasi untuk mencari Y-nya, dan kita akan menghitung errornya, lalu kita akan mengupdate bobotnya untuk bisa mencari ini mendekati nilai targetnya. Terus ini ada contoh studi kasus dan arsitektur. Itu sendiri apa tadi pengenalannya? Terus yang kedua kayak gini modelnya dia. Ini model arsitekturnya ya. Itu tujuannya itu ada data 2 input X1 dan X2 dengan label satu target. Tujuannya itu ada kelas biner antara 0 dan 1. Itu prosesnya itu X1 kali Y1 ini hasilnya ini, dan X2 kali Y2 nanti hasilnya di sini, nanti baru ditambahkan. Ini modelnya. Prediksinya ini ada implementasi MPLP dengan Rust atau Python. Ini contohnya kayak gini dia. Ini ada konfigurasi modelnya ya, ada dense, ada 64 hidden layer, 64 neuron, ReLU, ada dropout, ada dense, ada loss, optimizer, dan epoch. Ini ada ringkasan dari video sekarang, yaitu ada arsitektur MLP, itu input, hidden, output layer, itu juga fully connected. Ada komponen neuron, itu ada input, bobot, bias, summation, dan fungsi aktivasi. Untuk forward propagation dan back propagation itu sama ya. Kalau forward propagation itu ada menghitung prediksi dari input pakai ke output. Terus back propagation itu update bobot untuk memindahkan error atau loss. Dan selanjutnya ada implementasi untuk membangun atau melatih model. Ya, segitu saja penjelasan tentang ini multi-layer perception. Mohon maaf bisa kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.